Kembali lagi dalam Kopi Break Akurat.co. Saya Rizal Maulana Malik, pemimpin redaksi Akurat.co. Kali ini kita akan membahas isu tantangan besar hilirisasi nikel, penopang mimpi jadi produsen baterai kelas dunia. Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia menjadi pemain utama dunia produsen baterai kendaraan listrik. Bermodal nikel sebagai bahan baku baterai yang melimpah, biji nikel diolah di dalam negeri menjadi bagian dari penopang ekosistem kendaraan listrik. Kata kuncinya adalah hilirisasi. Mungkinkah itu terwujud? Semua pihak sepertinya optimis, termasuk para penambang nikel. Namun ada sejumlah tantangan besar dan pekerjaan rumah dalam hilirisasi nikel ini yang harus dikerjakan secara konsisten, baik oleh para pemerintah, penambang, dan stakeholder lainnya sebagai pemain di bagian hulu. Tantangan pertama, ternyata smelter pengolahan nikel saat ini didominasi oleh pengolahan nikel kadar tinggi atau saprolit dengan menggunakan teknologi pirometalurgi. Nikel kadar tinggi ini diolah menjadi NPI atau nickel pig iron, nickel matte sebagai bahan stainless steel, dan ferronikel. Sedangkan smelter untuk pengolahan nikel kadar rendah atau limonit, smelter pengolahannya masih sedikit. Padahal dari olahan limonit inilah menghasilkan apa yang disebut dengan MHP atau Mixed Hydroxide Precipitate sebagai bahan utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Data dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebutkan sudah ada 36 smelter berteknologi pirometalurgi yang sudah beroperasi memproduksi NPI dan ferronikel. Sedangkan smelter dengan teknologi hidrometalurgi baru ada 4 pabrik. 5 perusahaan dalam tahap konstruksi dan 1 perusahaan dalam tahap perencanaan. Padahal cadangan nikel saprolit yang dimiliki oleh Indonesia hanya 30% atau sekitar 900 juta ton. Sedangkan cadangan limonit justru paling besar, yaitu sebanyak 70% atau sekitar 3,7 miliar ton. Sehingga total cadangan nikel Indonesia itu ada sebesar 4,6 miliar ton. APNI pun mengusulkan kepada pemerintah agar ada moratorium pendirian smelter pirometalurgi. APNI khawatir jika tidak ada moratorium akan mengganggu cadangan nikel kita. Investasi yang datang sebaiknya diarahkan untuk pembangunan smelter hidrometalurgi yang mengolah nikel kadar rendah, sehingga ini bisa mensuplai kebutuhan pabrik baterai yang sudah mulai berdiri di Indonesia, ada yang di Batang dan di Karawang. Tantangan yang kedua, teknologi smelter hidrometalurgi ini ternyata rumit. Karena kerumitan itulah biaya pembangunan smelter jadi sangat mahal. Dana yang dibutuhkan untuk membangun suatu smelter diperkirakan mencapai 3,5 miliar dolar atau sekitar 15 triliun. Investasi yang sangat besar. Investasi ini menjadi tantangan tentunya bagi pemerintah, pengusaha untuk mencari dan meyakinkan investor untuk menanamkan duitnya di Indonesia. Sejauh ini baru Cina yang paling dominan dan masuk ke sektor ini. Sementara Tesla sepertinya masih maju mundur. Ada yang menduga persyaratan dari Pak Elon Musk ini yang belum bisa terpenuhi oleh industri pertambangan kita. Bisa jadi isunya soal good mining practice atau
GMP yang harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Tapi mungkin saja ada juga faktor lain. Tantangan ketiga, limbah dari pengolahan limonit ini ternyata juga sangat besar. Para ahli hidrometeorologi menyebutnya tiling. Para penambang menghitung sekitar 60% dari proses pengolahan smelter hidrometeorologi menjadi limbah. Namun, Kementerian PUPR sudah melakukan penelitian dan menemukan bahwa sisa limbah pengolahan nikel ini bisa menjadi pengerasan jalan. Total nikel, limbah nikel setiap tahun di Indonesia mencapai 1 juta ton slag setahun. Jika ini dibiarkan tentu akan menjadi masalah. Tantangan keempat, harga nikel ternyata masih di bawah harga pasaran dunia. Para penambang masih mengeluh karena nilai jual domestik masih ditentukan oleh perusahaan penyerap nikel. Harusnya pembelian di dalam negeri mengacu pada harga acuan nikel atau mineral yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika harga terus rendah, tentunya ini tidak kompetitif bagi para penambang. Margin akan berkurang dan mengganggu keuangan perusahaan. Hilirisasi juga harus memberikan keuntungan yang layak bagi para pelaku di hulu. Tantangan kelima adalah bagaimana para penambang ini juga bisa menerapkan GMP, Good Mining Practice, dalam proses penambangan, sehingga mereka tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jumlah sisa limbah yang begitu besar ini harus betul-betul dikelola, diolah, dimanage dengan baik sehingga tidak bisa menjadi kerusakan di dalam lingkungan. Dan yang harus kita perhatikan bahwa proses akhir dari nikel yang kadar rendah yang diolah ini menjadi baterai kendaraan listrik dengan semangat untuk mengurangi karbon yang mempengaruhi terhadap perubahan iklim dunia. Oleh karena itu, sebaiknya proses dari hulu pun harus memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga ada relevan antara hulu dan hilir menjadi green energy. Sampai jumpa dalam Kopi Break berikutnya.